Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore buat kita semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16, 17 dan ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan itu sesuatu hal yang sangat penting bagi kita manusia di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita, umat-umat yang berjalan mengiring Tuhan. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Begitu juga keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, keinginan roh adalah hal-hal yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara keinginan daging adalah hal-hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua, mana yang harus kita pilih? Keinginan roh atau keinginan daging? Dan manakah yang harus kita lakukan? Menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya menyakiti hati Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam kita mengiring Tuhan, begitu banyak godaan baik di kiri, kanan, depan, bahkan di belakang. Kalau kita bisa melihat ke belakang dengan segala hal-hal yang banyak kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Atau juga ketika kita melihat sekeliling kita, itu sering membuat kehidupan kita harus jatuh dan down, membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Dan dengan sikap itu bahkan menyakiti hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita cari? Yang kita harus kejar yaitu surga. Yang kita cari hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kita cari adalah kesukaan Tuhan. Yaitu apa yang kita lakukan? Melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita merasa kita tidak mampu, merasa kita tidak layak, jangan pernah kita mau mengeraskan hati kita untuk Tuhan mau bekerja bagi kita. Tetapi di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja bagi kita. Ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat, meninggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, amarahkah, iri hatikah, perselisihan, segala apapun yang menyakiti hati Tuhan, kita benar-benar harus tinggalkan. Sangat sakit ketika itu harus dipotong atau dikikis dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak mengeraskan hati, dengan kesungguhan hatimu datang kepada Tuhan, dengan hati yang lembut, dengan hati yang taat, saya percaya Roh Kudus akan turun ke dalam kehidupanmu dan di dalam hatimu dan bekerja di dalam kehidupanmu. Kita bisa buka di dalam kebenaran firman Tuhan
yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36. Saya akan bacakan Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita dan sangat baik dan teramat baik ketika hatimu mempunyai kerinduan yang besar untuk meninggalkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hati yang lemah lembut, bahkan hati yang taat, untuk kita tetap terus berpegang pada ketetapan-ketetapan kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan segala sesuatu apapun yang kita lakukan, saya yakin dan saya percaya kita akan memperoleh yang namanya kesuksesan, keberhasilan, bahkan keberuntungan akan datang dalam kehidupan kita. Terapkanlah keinginan-keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Kita mau lakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, di mana kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.